juga. Yuk. Dan dari kelas tadi pelajaran akidah atau pelajaran apa ya? Iya Bu, saya dari pelajaran akidah. Oh iya Zidan, tadi Ibu udah konfirmasi dengan Pak Edi selaku wali kelas dan juga selaku guru mata pelajaran kalau hari ini Ibu memang memanggil Zidan ke ruangan Ibu. Jadi Ibu dapat laporan dari Pak Edi bahwa Zidan beberapa kali tidak membawa buku pelajaran dan juga tampak tidak fokus di dalam mengikuti pelajaran. Benarkah seperti itu? Iya benar Bu. Ya, jadi di sini Ibu akan mengadakan proses konseling ya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Zidan. Jadi dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang hendaknya diterapkan. Yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan. Jadi di sini Zidan tidak perlu takut ketika semua permasalahan Zidan diceritakan ke Ibu, masalahnya akan tersebar ke mana-mana. Jadi Zidan di sini kerahasiaannya dijaga oleh Ibu ya. Kemudian asas yang kedua yaitu keterbukaan. Jadi dalam hal ini tidak perlu bohong ya Zidan, jadi harus menceritakan sejujur-jujurnya. Jadi tujuannya apa? Agar nanti kita dapat menemukan solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang sedang Zidan hadapi. Dan kemudian asas yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi tadi kan Zidan kesini ke ruangan Ibu ini dengan sukarela, tidak ada paksaan kan? Iya Bu. Nah, dan Ibu juga menerima Zidan dengan ikhlas, dengan terbuka, dengan senang hati. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi seperti itu mungkin bisa diterima ya penjelasan dari Ibu. Baik Zidan, karena tadi Zidan sudah paham, jadi kita akan melakukan proses konseling selama 1 jam pelajaran ya. Apakah Zidan bersedia? Bersedia Bu. Baik, jadi Ibu kepingin tahu gimana dan apa penyebabnya sehingga Zidan sering tidak membawa buku pelajaran, juga tidak fokus di kelas. Apa penyebabnya gitu? Jadi gini Bu, saya tuh kan punya adik yang selalu ganggu saya pas saya belajar. Nah, tidak jarang juga buku saya diambil lalu diletakkan di sembarang tempat Bu. Kemudian saat saya ingin mencarinya, itu tidak ada Bu. Jadi saya sering tidak membawa buku pelajaran ke sekolah Bu. Dan saya juga merasa orang tua saya lebih memperhatikan adik saya daripada saya Bu. Iya, Ibu mengerti. Tentunya kamu merasa sangat kesal ya Zidan ya. Ibu paham sebagai siswa yang baik, tentu kamu ingin disiplin terus mempersiapkan semua buku-buku yang akan dibawa untuk mengikuti pelajaran pada hari itu, dan ternyata malah dibuat mainan sama adikmu. Jadi kamu sering tidak membawa buku pelajaran. Nah, di sini Ibu mau tanya gimana perasaan ketika adikmu mengganggu kamu dan juga sering menghilangkan buku-buku pelajaranmu? Rasanya frustasi Bu. Saya sudah bilang pada mereka untuk tidak mengganggu saya. Akan tetapi ucapan saya tidak pernah didengar Bu. Adik saya selalu melakukan hal-hal yang mengganggu saya. Baik, jadi di sini selain adikmu mengganggu kamu terus menghilangkan buku-bukumu, juga kamu merasa orang tuamu tuh lebih memperhatikan adikmu dibandingkan dengan kamu ya Zidan ya. Nah, apakah perasaan tidak diperhatikan ini sering kamu rasakan atau bagaimana? Ya Bu, kadang juga saya merasa orang tua saya lebih memperhatikan diri saya. Hal ini membuat saya merasa tidak dianggap dan mengganggu konsentrasi saya dalam belajar di kelas. Baik, dari apa yang Zidan sampaikan tadi, di sini Ibu menangkap 2 permasalahan yang sedang dihadapi oleh Zidan. Yang pertama yaitu gangguan dari adik,
Yang kedua, kamu merasa kurang diperhatikan oleh orang tua kamu. Dan di sini Ibu ingin tahu ketika kamu belajar apa yang kamu lakukan dan Saya sih biasanya belajar di kamar Bu, tapi adik saya selalu masuk dan bermain-main dengan mengambil buku saya. baik. Bagaimana jika di sini kita membuat sebuah rencana, yaitu kamu mengambil jam khusus untuk belajar dengan meminta adikmu jangan mengganggu kamu ketika belajar dan meminta bantuan orang tuamu untuk mengajak adik bermain di luar. Jadi ketika kamu belajar bisa fokus, adik tidak mengganggu dan buku-bukumu aman dari tangan adikmu. Baik Bu, menurut saya itu ide yang bagus. Mungkin saya juga bisa berbicara dengan orang tua saya tentang perasaan saya. Bagus Idan, kamu sudah mencoba untuk berani berbicara dan mengungkapkan perasaan kamu kepada orang tuamu. Nah, di sini apakah kamu sudah mempunyai cara untuk menyampaikan perasaan kamu kepada orang tuamu? Mungkin saya bisa menulis surat atau berbicara secara langsung. Saya takut mereka tidak mengerti. Baik, di sini nanti kita akan melakukan pertemuan tindak lanjut setelah kamu melakukan 2 langkah tersebut ya. Yang pertama, kamu membuat jam khusus untuk belajar. Yang kedua, kamu mengungkapkan perasaan kamu pada orang tuamu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kamu akan mendapatkan solusi lain dan dari yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka. Sama-sama dan jangan lupa ya, komunikasi ada kuncinya dan jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan Ibu ketika kamu memerlukan bantuan lebih lanjut.